Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rosdiana dengan NIM 212111281 dari kelas 4H Hukum Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Hamka Habibi SEMA dengan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai bisnis dalam Islam. Materi yang pertama mengenai pengertian bisnis. Secara umum, bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan rezeki dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif. Sedangkan di dalam Islam mendefinisikan bahwa bisnis merupakan sesuatu yang dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlahnya atau kuantitas, kepemilikan hartanya, barang ataupun jasa. Barang ataupun jasa itu termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya mengenai aturan halal atau haram bisnis tersebut. Untuk materi selanjutnya, mengenai tujuan berbisnis. Tujuan berbisnis memiliki tujuan supaya target hasil profit materi dan benefit non-materi tidak hanya digunakan untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal mengenai lingkungan. Yang kedua, mengenai tujuan pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, maka perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan supaya selalu meningkat. Yang ketiga, mengenai tujuan keberlangsungan dan keberkahan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan, setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya, agar perusahaan tersebut dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Dan keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim yang telah mendapatkan ridho dari Allah dan berniat untuk beribadah. Materi yang ketiga mengenai dasar bisnis dalam hukum Islam. Dasar bisnis dalam hukum Islam terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batilin illa an takuna tijaratan antaradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rajima. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Untuk dasar bisnis dalam hukum Islam yang kedua yaitu mengenai surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakinu tardawnaka ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dasar bisnis dalam hukum Islam yang ketiga yaitu terdapat dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalul la tulahihim
tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqami sholati wa ita'i zakat yakhafuna yauma tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai ketentuan bisnis dalam Islam. Ketentuan bisnis dalam Islam terdapat 5 ketentuan. Yang pertama, kesatuan, tauhid atau unity. Konsep tauhid yang memadukan keseluruhan mengenai aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang menyeluruh. Yang kedua, mengenai keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Yang ketiga, mengenai kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Untuk ketentuan bisnis dalam Islam yang keempat, yaitu mengenai tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia, karena tidak menuntut adanya suatu pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan keadilan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Dan yang terakhir mengenai kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna bahwa kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung 2 unsur yaitu mengenai kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh suatu komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan sebuah keuntungan. Sekian materi dari saya mengenai video pembelajaran bisnis dalam Islam. Apabila terdapat kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari saya mengenai video pembelajaran bisnis dalam Islam. Apabila terdapat kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.